Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melita Andini akan melakukan analisis terkait kasus kronologi penembakan bos rental mobil. Baik, sebelum saya melanjutkan untuk analisis, saya akan memberikan dulu bagaimana peristiwa ini, memberikan informasi terkait bagaimana kronologi terjadinya sebuah tindak pidana tersebut. Baik, yang pertama adalah korban. Korban adalah pemilik mobil yang bernama Ilyas Abdurrahman. Kemudian ada pelaku yang sudah menjadi terdakwa, yaitu Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo sebagai pelaku utama dari penembakan ini. Dan kemudian ada Sersan 1 Akbar Adli dan juga Sersan 1 Rapsin Hermawan. Ya, tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan adalah tempat dan waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan yaitu hari Kamis 2 Januari 2025 di toko depan Indomaret, sebuah rest area di tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, kita lanjut ke kronologinya. Kronologi terjadinya peristiwa ini berawal dari dari Ilyas yang merupakan pemilik mobil curiga bahwa mobil yang disewakannya dibawa kabur oleh seorang penyewa, dan kemudian dilakukannya upaya pengejaran. Nah, pada sebelum dilakukannya upaya pengejaran ini, ada pula di baliknya, yaitu pada tanggal 26 Desember 2024, di mana Sersan 1 Rapsin Hermawan mengirim pesan kepada Sersan 1 Akbar Adli untuk dicarikan sebuah mobil Honda Brio atau Honda Jazz yang tanpa BPKB. Ya, tanpa BPKB. Kemudian pada tanggal 29 Desember, sekitar 3 hari kemudian, Akbar berbicara kepada Bambang Apriatmojo ini mengenai order dari Rapsin. Bambang yang kemudian menghubungi seorang kenalannya yang bernama Hendri. Dan kemudian Hendri pada tanggal 1 Januari 2025 menghubungi Ajat Sudrajat untuk dicarikan Ajat Sudrajat ini merupakan seorang penyewa pertama mobil dari Ilyas Abdurrahman dengan merek mobil Honda Brio dengan plat nomor B2696 KZO di CP Makmur Jaya Renta Mobil selama 3 hari. Nah, yang kemudian mobil tersebut dijual kepada Akbar Adli dan mereka melakukan kesepakatan dan kemudian Akbar Adli ini mentransfer uang sebanyak 40 juta untuk menguasai mobil rental tersebut. Akbar dan Rapsin kemudian membawa mobil Brio tersebut, sedangkan Bambang membawa Daihatsu Sigra. Pada saat bersamaan, milik rental mobil menyadari 2 dan 3 GPS yang dipasang di mobil sudah tidak aktif. 1 GPS yang aktif menunjukkan mobil di Pandeglang. Kemudian Ilyas beserta 2 anaknya dan beberapa temannya mencoba mengejar kendaraan dan bertemu di daerah Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Namun 7 orang ini gagal mengambil mobil tersebut karena Akbar dan Rapsin berhasil lolos setelah Bambang mengacungkan pistol. Kemudian Ilyas kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Cinangka, Serang, Banten untuk dimintai pendampingan, namun ditolak karena mengira mereka dari pihak leasing. Oke, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2025, rombongan Akbar Adli ini berhenti di sebuah rest area KM 45 Tol Tangerang Merak, yang tanpa mereka sadari rombongan dari Ilyas juga bisa melacak keberadaan mobil Brio curian tersebut. Dan kebetulan tidak mungkin kebetulan sih, memang sudah terlacak ya. Dan sempat terjadi argumen singkat di depan toko Indomaret tersebut sebelum akhirnya Bambang melepaskan tembakan ke dada Ilyas dan juga temannya yaitu Ramli.
yang menyebabkan luka-luka di bagian samping tubuh. Kemudian selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2025, Panglima Komando Armada yaitu Laksamana Madya TNI Denny Hendrata menyatakan 3 anggota TNI Angkatan Laut ini terlibat dalam penembakan bos rental mobil. Ia mengaku mendapat informasi penembakan yang berawal dari pengeroyokan terhadap mereka bertiga itu. Dan kemudian pernyataan tersebut dibantah oleh anak dari Ilyas, Rizky Agam namanya. Kemudian 8 Januari 2025, Kapolsek Cinangka Ajun Komisaris Asep Iwan Kurniawan serta 2 petugas piket Brigadir Dery Andriani dan Brigadir Kepala Dedi Irwanto dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten karena menolak melayani permintaannya. Yang soal tadi mengira mereka leasing gitu. Nah, kemudian 3 Maret 2025 dalam sidang pengadilan militer 208 Jakarta ini diputar video perekaman detik-detik terjadinya penembakan antara Bambang dan juga pemilik mobil yaitu Ilyas Abdurrahman tadi. Ketika melakukan penembakan tersebut, Bambang melakukannya sambil merokok. Terlihat sambil merokok dan disebutkan oleh sang anak rental mobil tersebut bahwa penembakan itu terjadi dan Rizky Agam Putra ini yang berada di lokasi penembakan ini menyebut gestur kelasi kepala Bambang Atmojo ini ketika menembak ayahnya mengingatkan dia pada gaya seorang mafia Italia. Iya berarti. Nah, oke. Lanjut ke analisis terkait perspektif utama yaitu filosofis, sosiologis, dan juga yuridis. Baik, oke. Menurut perspektif, jadi dilihat dari perspektif filosofisnya, ini menentang nilai keadilan dan nilai kemanusiaan, dan juga secara filosofisnya mungkin ya, tindakan kekerasan yang berujung pada kematian ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan, yaitu penghormatan terhadap nyawa dan martabat manusia. Korban yang sedang memperjuangkan haknya gitu justru kehilangan nyawa, menunjukkan adanya ketimpangan antara nilai keadilan ideal dan realitas di masyarakatnya. Ya, ini sangat tragis ya. Dalam filsafat hukum juga, peristiwa ini menjadi cerminan dari gagalnya penegakan dari hukum yang ideal gitu, yang seharusnya melindungi warga dan negaranya malah mendatangkan ketidakadilan kepada mereka, sehingga terjadinya konflik moral di mana tindakan main hakim sendiri ini mencerminkan adanya kehilangan moral kolektif di mana masyarakat mengambil peran hukum secara pribadi atau vigilantism yang dan tidak lagi mempercayai proses hukum yang seharusnya berfungsi. Ada pula perspektif sosiologis yang dimana ketidakpercayaan terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia ini. Dalam konteks sosial, kasus ini menggambarkan adanya krisis kepercayaan terhadap penegak hukum, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan ringan seperti penipuan atau penggelapan kendaraan. Kemudian masyarakat seringkali memilih jalan pintas di mana seperti kekerasan karena menganggap hukum itu lambat dan tidak berpihak kepada mereka. Kembali kepada konsep distributif di mana konsep balas dendam ini sangat masih dipandang oleh masyarakat Indonesia ya. Kemudian adanya budaya kekerasan dan komunalitas. Kekerasan massal atau penganiayaan secara bersama-sama menunjukkan adanya budaya komunal yang bisa memicu tindakan brutal jika ada tokoh masyarakat atau kelompok yang memprovokasi. Ada pula kemungkinan bahwa
Tidak semuanya memahami duduk perkara sebenarnya, tetapi ikut serta karena tekanan sosial atau solidaritas lokal yang salah arah. Ya, hasutan-hasutan seperti itulah. Adapun perspektif yuridis di mana tindak pidana dan proses hukum, pada pasal serat ya kak sebentar Arkan mana? Arkan? Oke. Kalau dari sini dari analisis yuridis ini, peristiwa penembakan ini menyoroti pentingnya pendekatan hukum dalam penyelesaian konflik ini. Kasus ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak memiliki andil dan dalam menciptakan situasi yang memanas sehingga berujung pada kekerasan dan juga kematian ya. Dan dari kronologi kejadian ini diketahui bahwa pihak rental mengerahkan belasan orang untuk mencari mobil yang diduga digelapkan. Namun pendekatan ini dianggap sebagai tindakan premanisme karena tidak melibatkan pihak kepolisian dalam melacak keberadaan mobil tersebut. Namun pada akhirnya juga mereka melapor walaupun akhirnya ditolak. Dan dimana karena tidak adanya keterlibatan kepolisian tadi, jadi memicu langkah tersebut kepada kekerasan atau memperkeruh situasi yang menyebabkan kematian tadi ya. Ya, di sisi lain dalam rekaman video yang beredar luas, anggota TNI tampak dikeroyok, dipukuli dan diteriaki maling oleh pihak rental dalam situasi terdesak. Anggota TNI yang melepaskan tembakan yang kemudian menewaskan pemilik rental. Meski tindakan ini dilakukan untuk membela diri, penggunaan senjata api tetap menjadi sorotan ya. Ya gak harus pakai senjata api juga gak sih? Ya, mengingat aturan ketat penggunaannya dalam hukum militer. Dan juga jika anggota TNI tersebut mengaku melakukan karena upaya pembelaan diri, hal ini diatur dalam pasal 49 KUHP. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembelaan diri dan pembelaan diri luar biasa. Seperti ini KUHP lama ya. Oke. Ya ini di KUHP lama. Dalam pasal 49 ayat 1 KUHP lama ini menjelaskan pembelaan diri merupakan tindak pidana. Barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain yang terjadi karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. KUHP ini mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan diri atau barangnya dari serangan melawan hak. Pembelaan darurat dalam rangka mempertahankan diri tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah atau dikatakan main hakim sendiri. Jadi pasal 49 digunakan sebagai alasan pemaaf dan bukan untuk pembenaran perbuatan melanggar hukum. Hal ini karena seseorang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan atau setidaknya memperingan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan tersebut. Dalam ini, adapun pengamat hukum Enrico yang menilai akar persoalan ini terletak pada ketidaktahuan kedua belah pihak terhadap kapasitas masing-masing. Pihak rental tidak mengetahui bahwa 3 orang yang mereka hadapi adalah anggota TNI. Dan juga sementara anggota TNI tidak memahami bahwa preman yang mengepungnya adalah pihak rental yang tengah mencari mobil. Dan juga beliau mengatakan seandainya sejak awal pihak rental melibatkan polisi untuk melacak mobil yang digelapkan, konflik fisik ini tidak mungkin terjadi. Di sisi lain, anggota TNI juga perlu menahan diri
dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada atasan atau pihak berwajib, ujar Riko Pasaribu. Dan juga pentingnya pendekatan hukum dalam kasus ini, menegaskan pentingnya penyelesaian masalah melalui jalur hukum, melibatkan aparat kepolisian sejak awal adalah langkah yang seharusnya dilakukan ya. Mungkin kalau misalnya dari awal tidak perlu melakukan upaya pengejaran sendiri dan melaporkan kepada pihak kepolisian ya, walaupun akhirnya juga ditolak juga sih. Dan juga mungkin langkahnya yang lebih baik itu ya memang harusnya melaporkan ya, biar yang menyelesaikan pihak-pihak yang berwenang dengan pihak berwenang lagi dilakukan untuk menghindari kekerasan juga sih. Sementara itu penggunaan kekuatan oleh anggota TNI juga harus dievaluasi agar tidak menimbulkan korban jiwa di masa depan. Dan putusan terakhir pada tanggal 25 Maret 2025 dijatuhi kepada Bambang Apri Atmojo ini dan juga Akbar Adli dengan putusan pengadilan seumur hidup penjara. Dan kemudian untuk siapa tadi? Untuk Rapsin Hermawan dengan penjara 4 tahun. Oh, kalau Bambang dan Akbar Adli ini dijatuhi hukuman seumur hidup dan dikeluarkan dari instansinya. Oh iya, ketiganya juga sih dikeluarkan dari instansi, cuman beda hukuman yang mereka terima. 2 orang mendapatkan hukuman seumur hidup, sementara 1 orang mendapatkan 4 tahun penjara. Baik, sekian atas analisis yang saya paparkan pada hari ini di video ini. Mohon maaf Bapak jika ada kesalahan dan juga tutur kata saya yang masih belum jelas dan informasi yang saya berikan kurang bisa memuaskan penilaian nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.